Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wahai adik-adikku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bertemu kembali di hari ini, yaitu melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran Pendidikan agama Islam, yang insyaallah bertema Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud dan Bani Israel. Nabi Daud alaihi salam adalah putra dari Yasa. Ia dan ayahnya termasuk keturunan Bani Israel. Mereka tinggal di Baitul Lahmi, di mana Baitul Lahmi ini di negeri Palestina. Ketika itu Bani Israel dipimpin oleh Raja Talut. Kisah Jalut dan Talut. Pada masa itu ada seorang raja yang sangat bengis dan kejam. Jalut namanya. Karena kezalimannya, Raja Jalut yang merajalela, maka orang-orang Bani Israel tersebut pun melakukan perlawanan terhadapnya, yaitu terhadap Jalut. Mereka berperang di bawah pimpinan siapa? Pimpinan Raja Jalut. Dan pada masa peperangan itu, Nabi Daud alaihissalam masih anak-anak. Meskipun begitu, ayahnya menyuruhnya agar ikut berperang. Meskipun dia anak-anak, ayahnya Nabi Daud alaihissalam itu menyuruh Nabi Daud untuk mengikuti perang. Sebagaimana dua saudaranya juga ikut berperang melawan pasukan Raja Jalut. Pasukan Talut pun berangkat ke medan perang. Daud kecil membawa 5 buah batu dan seutas cambuk untuk Untuk mengusir anjing. Pasukan Talut berangkat ke medan perang. Ketika melewati sungai, Raja Talut berpesan, "Wahai pasukanku, kalian hanya boleh minum seteguk air saja." Namun ketika itu banyak pasukan yang tidak menuruti
yaitu Raja Talut. Mereka minum air sungai secara apa? Secara berlebihan. Sehingga mereka pun tidak kuat apa? Dan takut pergi berperang. Akhirnya yang melanjutkan perjalanan hanyalah pasukan yang beriman dan mau mentaati nasihat siapa? Nasihat Talut. Pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Jalut pun bertemu. Peperangan pun pecah antara kedua pasukan. Dengan gagah berani, Raja Jalut maju ke depan pasukan. Itu maju ke depan pasukan Raja Jalut. Dengan angkuhnya ia menantang siapa? Menantang duel di pasukannya Raja Talut. Kemudian Daud kecil pun itu apa? Tampil ke depan. Yaitu Daud yang masih kecil, dia itu berani untuk apa? Melawan si Raja Jalut. Ia ingin apa? Meladeni tantangan si Raja Jalut. Raja Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak kecil yang apa? Yang menantangi dirinya, yang ingin menghadapi siapa? Raja Jalut. Daud tidaklah berkecil hati. Keduanya pun bertarung. Daud mengayunkan cambuk, yaitu cambuk si Nabi Daud, hingga melilit leher Jalut, sehingga Raja Jalut itu terpelanting atau terbanting dari atas kudanya. Setelah itu Daud langsung melontarkan batunya hingga mengenai kedua mata Raja Jalut. Melihat Raja Jalut tak berdaya, Daud langsung mengambil pedang raja itu lalu membunuhnya. Seketika itu matilah Raja Jalut yang kejam dan zalim itu. Sedangkan pasukannya banyak yang melarikan diri. Pasukan Raja Talut bergembira atas kemenangan itu. Mereka bahkan kagum akan keberanian siapa? Keberanian Nabi Daud yang masih kecil sejak itu. Talut menjadi raja yang bijaksana bagi Bani Israel, sehingga akhir ayatnya, dan setelah Raja Talut meninggal dunia, ia pun digantikan oleh siapa? Oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam sebagai nabi dan raja. Setelah sekian waktu berlalu, Daud alaihi salam diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul untuk membimbing siapa? Bani Israel agar beribadah kepada siapa? Kepada Allah semata. Nabi Daud diberi wahyu. Diberi wahyu oleh Allah berupa kitab suci, yaitu kitab suci Zabur. Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi dan rasul sekaligus menjadi apa? Raja bagi Bani Israel. Beliau memimpin kaumnya dengan bijaksana. Mukjizat Nabi Daud. Untuk memperkuat bukti bahwa Daud alaihissalam diutus oleh Allah, maka ia diberi mukjizat oleh Allah. Di antaranya beliau memiliki suara yang sangat merdu. Beliau juga dapat melunakkan besi dengan tangannya sendiri. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut yaitu apa? Kebatilan pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Dan kedua yaitu apa? Jangan pernah takut untuk menegakkan keadilan atau kebenaran. Karena Allah selalu berpihak pada yang benar. Dan yang ketiga yaitu perintah pemimpin haruslah ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.
Dan yang keempat, agama Islam harus diperjuangkan dengan cara yang benar dan penuh keberanian. Itu semua adalah pelajaran untuk hari ini, yaitu tentang Nabi Daud alaihissalam. Dan apabila kalian mendapati kesalahan perkataan dari Ustadz minta maaf sebesar-besarnya karena kesalahan tersebut datangnya dari syaitan dan kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jal. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.